Halo Sobat Bisnis, rentetan regulasi anyar ditekan oleh pemerintah untuk mengamankan pelaksanaan dari proyek pembangunan yang nilainya fantastis yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Regulasi ini memberikan payung hukum dan juga kepastian bagi pemodal untuk menyalurkan investasinya, manakala pemerintahan tetap akan berganti. Dan tak hanya itu, proyek pembangunan, kelangsungan dari proyek pembangunan ini juga amat sangat bergantung dengan situasi politik 2024. Akankah proyek-proyek pembangunan ini akan tuntas dikerjakan atau justru hanya menjadi puing-puing kosong? Inilah Fokus Bisnis. Dan tentu saja kita akan membahasnya langsung bersama dengan redaksi bisnis, yakni adalah Mbak Sari. Apa kabar Mbak Sari? Baik, Mbak Riri. Mbak Sari, Bisnis Indonesia mengangkat tema berkaitan soal mitigasi fiskal dan juga proyek-proyek monumental dari Presiden Joko Widodo. Mengapa tema ini kemudian diangkat oleh bisnis? Ya, seperti kita tahu kan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, dia begitu banyak menggeber proyek-proyek besar atau mega proyek begitu. IKN contohnya, yang itu anggarannya cukup fantastis ya, dan misalnya pada Januari sampai Mei aja realisasinya sudah 22 triliun gitu. Itu belum termasuk juga proyek sejak periode pertama, yaitu kereta cepat gitu, yang itu juga anggarannya luar biasa besar gitu. Nah, melihat ukuran anggaran yang demikian besar gitu, nah pasti kan orang-orang juga bertanya-tanya ya gitu, proyek ini apakah akan terrealisasi atau tidak gitu. Kemudian juga pada awal proyek sudah habis anggaran cukup besar, triliunan, untuk FS saja mungkin sudah banyak gitu. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi sebagian besar orang gitu, apakah proyek ini akan terrealisasi gitu, apalagi kurang dari 1 tahun lagi pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir gitu ya. Nah, atas dasar ini kami mengambil tema ini gitu untuk diangkat sebagai headline di Bisnis Indonesia hari Senin gitu. Nah, bagaimana sih upaya pemerintahan Joko Widodo untuk membuat proyek ini tetap berada di jalurnya gitu sampai pemerintahan dia selesai dan berlanjut ke pemerintahan berikutnya. Itu mungkin yang jadi dasar pertimbangan kenapa tema ini menarik untuk diulas. Berbicara soal estafet kepemimpinan gitu kan. Nah, Presiden Jokowi nampaknya mengeluarkan banyak regulasi ini untuk kemudian mengamankan proyek-proyek strategis yang saat ini masih berjalan gitu kan. Apalagi juga kita ketahui tadi sudah dijelaskan APBN yang dikeluarkan juga tidak sedikit gitu kan. Lantas bagaimana kemudian dari regulasi-regulasi ini utamanya berkaitan soal mitigasi risiko pembangunan dari temuan Bisnis Indonesia seperti apa? Iya. Setidaknya sejak awal tahun Presiden Jokowi itu sudah mengeluarkan 4 belet ya peraturan pemerintah dalam hal ini gitu. Ada yang soal rencana kerja dan anggaran, termasuk rencana kerja dan anggaran otorita IKN. Ya, kemudian juga ada PP yang itu memuluskan pembiayaan untuk proyek-proyek besar termasuk IKN gitu. Jadi PP itu mengatur bagaimana supaya penerbitan sukuk negara itu bisa untuk membiayai proyek besar termasuk IKN. Kemudian ada juga soal kemudahan berinvestasi gitu. Terus ada satu lagi soal manajemen risiko proyek-proyek besar gitu. Nah, belet-belet ini dikeluarkan untuk memastikan gitu bahwa proyek-proyek besar yang diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo itu akan berlanjut gitu sekalipun nanti pemerintahan berganti gitu. Nah,
ya ini sebagai cara dari pemerintahan Jokowi ya untuk memastikan bahwa proyek yang dia luncurkan itu nanti akan terrealisasi gitu, sehingga itu jadi legasi dia Presiden Jokowi gitu ke gitu ya. depan gitu. Ini mungkin juga belajar dari pengalaman sebelumnya gitu, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya gitu yang pernah meluncurkan proyek besar tapi kemudian itu dipangkas oleh pemerintahan baru gitu. Tengoklah contoh dulu pemerintahan SBY meluncurkan proyek JSS, ya kan, yang kemudian itu proyeknya Dipangkas gitu iya ya. dipangkas oleh pemerintahan Jokowi sendiri gitu. Nah, mungkin dari situ pemerintahan Jokowi belajar gitu agar supaya proyek yang dia perkenalkan itu nanti tidak mengalami nasib serupa gitu di pemerintahan berikutnya. Salah satu proyek yang kemudian cukup menjadi sorotan karena nilai investasinya juga cukup besar, yakni adalah IKN gitu kan. Salah satu PP kemudian juga diterbitkan, yakni adalah PP 12 tahun 2023. Salah satunya yakni adalah untuk mempermudah investasi dari pihak swasta. Sebut saja ada Lipo Group dan juga Ciputra yang kemudian juga telah memberikan komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Lantas bagaimana kemudian temuan dari bisnis berkaitan soal telah lahir PP tersebut dan juga aturan belet-belet yang lainnya kemudian untuk mengamankan dari proyek-proyek ini seperti apa? Ya, beberapa grup korporasi mungkin sudah merasa diyakinkan gitu dengan penerbitan PP itu ya gitu, seperti grup Lipo yang berencana membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di IKN. Kemudian juga ada grup Ciputra yang akan membangun kawasan terintegrasi di sana gitu. Jadi ada perumahan, kemudian MICE di situ, perhotelan, terus semacam lokasi olahraga gitu ya. Itu kawasan terpadu ya gitu. Nah, korporasi-korporasi besar ini gitu, ya mereka memegang regulasi-regulasi tadi gitu sebagai cantolan gitu. Jadi itu mereka anggap sebagai jaminan bahwa proyek-proyek di sana itu akan Sustain ya ke walaupun ada depan pergantian. gitu, walaupun ada suksesi kepemimpinan ke depan gitu. Tapi ya kita lihat nanti gitu. Apakah keyakinan mereka itu nantinya akan tetap ada, tetap sustain gitu, meskipun pemerintahan berganti gitu, yang kita tidak tahu gitu apakah pemerintahan yang baru nanti punya visi dan misi yang sama dengan pemerintahan sebelumnya gitu. Ya pada akhirnya waktu yang akan menguji semuanya gitu, termasuk keyakinan korporasi-korporasi besar ini untuk melanjutkan proyek di IKN. Meskipun telah dikuatkan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah gitu kan, tapi sekali lagi bahwa pemerintahan ini memang akan berganti. Kita menghitung tidak lebih dari 1 tahun ini akan ada proses pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dan juga next siapa pemimpinnya begitu kan. Lantas bagaimana kemudian kita atau investor-investor maupun pihak-pihak yang kemudian berkomitmen pada pembangunan-pembangunan itu kemudian memiliki atau memupuk harapan jika nantinya pembangunan ini akan tetap dilanjutkan atau justru memiliki keyakinan yang berbeda, yakni akan justru jika kepemimpinan ini dipegang oleh oposisi akan mangkrak gitu berujungnya. Iya, saya kira korporasi-korporasi ini patut berhitung ya gitu. Apakah proyek yang ditawarkan oleh pemerintah itu realistis atau tidak, fungsional atau tidak nanti ke depan gitu. Saya kira hal-hal semacam itu memang patut diperhitungkan oleh swasta gitu, karena bagaimanapun deretan PP ini tidak bisa menjamin ya apakah proyek-proyek ini akan tetap berlanjut ke depan gitu. Namanya saja PP, peraturan pemerintah gitu, yang itu bisa berganti, bisa direvisi oleh pemerintahan
siapapun nantinya gitu. Ketika pemerintahan berganti ya ada kemungkinan peraturan pemerintah sebelumnya itu juga diganti, direvisi, diperbarui gitu. Tentu harapannya pembangunan-pembangunan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia akan terus berlanjut gitu kan. Dan juga apapun arah pembangunan Indonesia nantinya tentunya tetap mengutamakan adanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia gitu ya Mbak ya. Terima kasih sekali Mbak Sari atas waktunya. Tentu saja ulasan kami tadi terbit setiap hari Senin di Harian Bisnis Indonesia. Sobat Bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.